Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan renungan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan yang menjadi dasar renungan bagi kita pada hari ini tertulis dalam surat Kolose pasal 2 ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya dengan kayu salib. Demikian firman Tuhan. Yesus menghapus surat utang dosa kita. Jemaat yang baik hati, berbicara tentang hutang atau tagihan, kita sepakat hutang itu harus dibayar atau harus dilunasi sesuai dengan ketentuan dari si pemberi hutang dan si penerima. Begitu juga jika menyangkut ketentuan-ketentuan hukum, yang pasti hutang harus dibayar atau dilunasi. Ternyata hutang atau tagihan yang disampaikan dalam nas ini itu adalah suatu analogi yang mengarah kepada dosa yang diperbuat oleh manusia. Bila kita memiliki utang, kemudian kita berniat untuk mau melunasinya, pasti ada semangat untuk bekerja bagaimana cara supaya utang itu dapat terlunasi dengan waktu yang tepat. Karena dalam nas ini, utang yang dimaksud adalah membicarakan tentang dosa, mungkin kita akan berpikir bagaimana mungkin kita bisa melunasi utang dosa kita. Sedangkan Yesus sendiri yang mengorbankan dirinya di kayu salib itu sudah menjadi bukti bahwa ia menghapus dosa umat manusia. Tidak ada pelanggarannya. Tidak ada hutang yang dilakukannya sehingga ia harus membayar atau melunasinya. Namun pengorbanannya di kayu salib dengan dipakukannya dengan kayu salib ini adalah bukti nyata bagaimana Yesus memberikan kasihnya, anugerahnya bagi setiap orang untuk menghapus dosa atau utang dosa yang menjadi pelanggaran dari perbuatan-perbuatan kita. Untuk itu, apakah dengan perbuatan baik yang kita lakukan, dengan semangat perbuatan baik yang kita lakukan, dapat sebanding dengan pengorbanan Yesus yang telah menghapus dosa? Jawabnya, tidak akan pernah sebanding. Seperti nyanyian rohani yang pernah kita dengarkan, bukan dengan emas perak kau membayar dosaku, namun dengan darah yang mahal. Artinya pengorbanan Yesus di kayu salib sangat berharga, membuat kita mensyukuri Dia rela mati untuk menghapus hutang dosa kita. Apa yang harus kita lakukan? Bukan berarti jika tidak sebanding dengan perbuatan baik yang kita lakukan, lantas kita diam atau pasif sebagai orang Kristen yang telah dimerdekakan, telah menerima kepenuhan Kristus. Maka yang harus kita lakukan adalah tetap semangat berbuat baik, selagi masih ada kesempatan teruslah melayani sebagai persembahanmu kepada Tuhan. Ucapan syukur bahwa Ia telah memberikan anugerah dan karya terbesar di dalam kehidupanmu. Kita juga bisa menghitung banyaknya berkat yang sudah kita terima di dalam kehidupan kita. Hanya boleh bernafas, melakukan aktivitas, boleh makan dan minum, dan banyak hal yang boleh kita nikmati setiap hari. Itu juga karya besar Allah di dalam hidupmu. Sepanjang kehidupanmu haruslah terus mengucap syukur. Dan nas ini
menjadi penyemangat, pendorong bagi kita untuk tetap mau berjuang melakukan yang baik sebagai rasa syukur kita kepada Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih untuk pengorbanan anak-Mu Kristus Yesus yang menghapus hutang dosa kami. Biarlah setiap pengorbanan-Mu kami ingat dan menumbuhkan semangat bagi kami untuk tetap bersyukur dan melakukan kebaikan. Di dalam nama Kristus Yesus. Amin. Salam sehat, Tuhan memberkati.